Kelompok 3 orang yang dipimpin oleh Sutomu sejak itu telah mengalahkan bos pantai, Kepiting Kerang. Hari ini Sutomu sedang menuju ke ruang bawah tanah untuk melihat bagaimana Camil bertarung, jadi dia tidak berniat untuk pergi ke lantai yang lebih tinggi, tetapi dia tetap dipaksa oleh Camil untuk pergi. Dia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada seorang gadis yang ingin mengalahkan beberapa lantai atas saat dia berdiri di depan Shell Crab lagi. Seperti biasa, Gam menjadi tank dan Sutomu sebagai penyembuh, dengan Camil sebagai penyerang menggantikan Emi. Sekarang, mari kita lihat. Baiklah, aku ingin Camil pergi ke belakang untuk serangan diam-diam setelah Gam mengeluarkan Combat Cry. Oke, saya mendapatkannya. Camil, yang memegang pedang besi raksasa yang terlihat terlalu besar untuknya, mulai tertawa dengan berani saat dia melihat ke arah Gam yang saat ini sedang menghadapi Shell Crab secara langsung. Camil, yang memegang pedang besi dengan nyaman, mendekati Shell Crab dari belakang. Saat dia berdiri tepat di belakangnya, dia memukulnya dengan pedangnya, menyesuaikan posisinya saat dia menyerap kejutan dari pantulan. Itu terasa sangat kaku. Kepiting Kerang berbalik ke arah Camil, menyerangnya dengan penjepit raksasa. Dia menghindarinya dengan berguling ke samping, menggunakan momentum yang tersisa untuk menyerang sisi Kepiting Kerang dengan pedangnya. Angin kencang yang datang dari serangan itu mengguncang medan perang. Kali ini, Camil tidak terhuyung-huyung saat Shell Crab jatuh ke belakang. Camil kembali di depan Shell Crab, menggantikan Gam sebagai target utamanya, dan mulai memotong pelindung kakinya. Karena ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi Shell Crab, Gam telah mempelajari metode yang paling efisien untuk menyerang armornya. Kali ini, Gam memiliki ketergesaan permanen padanya, jadi itu berlalu lebih cepat. Camil berhenti sejenak dan melihat aura biru berpindah dari Sutomu ke Gam. Setelah beberapa waktu, dia diberi sinyal untuk menyerang, jadi dia berkumpul kembali dengan Gam. Tangis menangis. Kepiting Kerang, yang menerima serangan Gam, terus menuju Camil tanpa mengalihkan pandangannya darinya sekalipun. Kepiting Kerang, yang bisa mengenali kelompoknya, mencari sumber kerusakan terbesar dan keterampilan paling canggih, yang dianggap Camil karena dia adalah pasangan yang paling cocok untuk Emi. Maaf, ada kesalahan dalam persentase targetnya. Gam mengambil lebih sedikit agro sekarang. Oke, dipahami. Sutomu mengalihkan sebagian besar perlindungan ke arah Camil, membungkusnya dalam aura biru. Gam mulai menyerang kaki Kepiting Kerang, sementara Camil fokus pada kedua kaki dan penjepitnya. Pendekar pedang ganda ringan seperti Emi bisa dengan cepat berlari di belakangnya dan menyerangnya dari sana, tapi Camil adalah pendekar pedang yang berat. Sebagai imbalan untuk memberikan pukulan berat, dia tidak bisa bergerak secepat Emi. Perlengkapannya adalah armor kulit standar, tetapi perbedaannya adalah pedangnya sebesar punggungnya. Setiap kali serangannya terlihat oleh Kepiting Kerang, mudah untuk menangkis serangan itu dengan penjepitnya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa serangannya menyebabkan banyak kerusakan. Kaki tipis dan baju besi di penjepitnya mudah aus oleh serangannya. Kepiting Kerang mengenali potensinya yang sebenarnya dan mulai lebih fokus padanya. Mungkin dia harus sedikit melemahkan serangannya. Tidak baik seperti ini. Camil masih berkomitmen, bagaimanapun, dan terus menyerangnya. Dalam keadaan seperti ini, Gam tidak akan bisa mendapatkan agro apapun dari Kepiting Kerang, dan malah berfokus pada Camil. Jelas bahwa dia akan terluka. Emi mulai menggunakan taktik ini sejak lantai 20, di mana dia mengerti bahwa dia tidak boleh menyerang monster terlalu banyak untuk mencegah dirinya diserang. Namun, menilai dari taktik Camil, dia memiliki sedikit pengalaman praktis dalam perjalanannya ke lantai 49. Meskipun Sutomu kesal karena dia masih membandingkannya dengan Emi, dia selalu fokus pada pertempuran jika ada yang membutuhkan penyembuhan darurat. Terus-menerus menyerang Shell Crab sejak itu membuatnya kelelahan. Laju napasnya berangsur-angsur meningkat seiring semakin banyak tetesan keringat yang jatuh dari dahinya dan ke pantai berpasir. Gam, yang masih benar-benar diabaikan, mencoba menarik perhatian Shell Crab melalui mantra seperti Combat Cry, Warrior Hall, tetapi Shell Crab bertekad untuk menghancurkan Camil saat meluncurkan serangan lain dengan penjepitnya. Massa besar dari Shell Crab mulai menerjang ke arah Camil, yang menghindarinya dengan melangkah ke samping untuk menghemat energi fisik. Dari luar pandangannya, penjepit lain mendekatinya. Berbalik dengan cepat, dia mencoba memblokirnya dengan pedangnya karena kurangnya perisai, tetapi malah terlempar oleh kekuatannya. Camil, yang terperangkap di udara dengan mantra perlindungan Sutomu, perlahan bangkit dari pasir dan bersiap untuk menyerang lagi ketika dia mendengar Sutomu berteriak. Penyembuhan tinggi, penyembuhan tinggi, penyembuhan tinggi. Bergegas. Sebuah aura keluar dari tongkat putihnya dan menyelimuti Camil.
Tangannya yang mati rasa dengan cepat mendapatkan kembali perasaannya, dan rasa sakit saat dia menyentuh tanah segera menghilang. Camil bangkit perlahan sambil merasa ditenangkan oleh aura hijau dari penyembuhan Sutomo. Untuk pemulihan penuh, penyembuhan tinggi hanya diperlukan sekali. Namun, untuk mendapatkan agro shell crab, dia menerapkannya 3 kali ke Camil dan Gam bersamaan dengan tergesa-gesa. Kepiting kerang sekarang fokus pada Sutomo. Pisau udara. Camille, berhenti menyerang, dan biarkan Gam mengambil agro. Kamu bisa menggunakan ramuan biru. Sutomo melepaskan bilah udara ke arah shell crab saat dia meneriakkan instruksi. Mereka berdua lelah. Ini adalah kesalahan saya. Aku seharusnya mengantisipasi ini. Karena ini adalah ketiga kalinya mereka, serangan kepiting kerang sudah tidak asing lagi. Namun, mencoba melindungi diri sendiri dengan statistik vitalitas Sutomo cukup sulit. Ini adalah langkah berisiko yang kemungkinan besar tidak akan dia lakukan dalam kondisi normal. Tapi dia malu karena dia bermain seolah-olah dia masih bersama Emi. Sebuah penjepit mendarat di tanah tepat di sebelahnya. Angin yang datang dari serangannya membuat jantungnya tenggelam saat dia merasa seolah-olah memanggilnya lebih dekat menuju kematian. Sel klap cukup menjijikkan dari jauh, tapi dari dekat benar-benar menjijikkan dengan mulut dan antenanya yang bergerak lambat. Penjepitnya tampaknya mengapit langit di atas kepala Sutomo. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa sedikit sakit, karena hanya dengan melihat penjepitnya, ketakutan akan kematian sudah tertanam jauh di dalam dirimu. Sutomo terus menghindari serangannya sambil juga melacak peluru air yang ditembakkannya. Dia merasa seolah-olah setiap serangan yang berhasil dia hindari membuat hatinya semakin dekat untuk meledak. Sutomo juga segera mulai kehabisan energi saat napasnya berlipat ganda dan dia mulai berkeringat. Untungnya, pada saat ini, Gam telah mengumpulkan cukup banyak agro kepiting kerang sehingga akhirnya beralih target dan berbalik ke arah Gam. Meskipun dia sangat bersyukur bahwa itu telah berhenti berfokus padanya, Sutomo memprioritaskan penggunaan mantra perlindungan lain pada Gam sebelum dia merayakannya dengan mendapatkan kembali staminanya dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah beristirahat sebentar, Sutomo mencoba mengendalikan serangan serampangan Camil, sebelum berbalik dan menempatkan mantra tergesa-gesa tambahan pada Gam. Gam saat ini menarik semua fokus kepiting kerang, jadi Camil bisa memasuki pertarungan dari sisinya saat ia mengalihkan target ke arahnya lagi, memungkinkan Gam mendapatkan kembali mana. Sebelum Camil menjadi lelah lagi, Gam mengaktifkan keterampilannya lagi dan mendapatkan agro kepiting kerang, memungkinkan Camil untuk beristirahat. Mereka melanjutkan siklus serangan ini secara religius, memungkinkan Sutomo mampir untuk berbicara dengan Camil. Ini bagus. Mari kita gunakan mantra naga saat menyerang Gam. Serahkan padaku. Aku akan menyelesaikan ini sekarang. Camil melangkah maju dan membuka mulutnya dengan percaya diri, meneriakkan kata naga. Saat dia selesai, sisik merah menyala mulai menyelimuti seluruh tubuhnya saat matanya memerah dan rambutnya tumbuh lebih panjang. Sayap merahnya yang baru tumbuh juga mulai bersinar dengan aura kemerahan, tampak seperti terbakar. Setelah sayapnya sepenuhnya terbentuk, dia memegang pedangnya dan memukul bagian belakang kepiting cangkang. Armor di penjepitnya sudah retak karena serangan Gam, jadi ketika dipukul, itu langsung pecah. Saat debu mereda, Camil melihat kepiting kerang mencoba mundur. Tebasan kekuatan. Camil mengambil sikap kokoh saat dia memukul shell crab lagi. Pedang itu mengenai lebih banyak armornya, yang segera retak, menyebabkannya menjerit kesakitan. Camil melanjutkan serangannya untuk beberapa saat setelah itu. Kepiting kerang tidak bisa lagi mengikutinya saat mengayunkan penjepitnya yang patah di udara. Camil mengakhirinya dengan serangan berat ke arah punggungnya. Camil sekarang melaju sangat cepat sehingga bahkan Sutomo tidak bisa mengikutinya. Dia bahkan tidak bisa menerapkan perlindungan atau tergesa-gesa karena aura tidak bisa menjangkaunya sejak awal. Setelah teriakan menyakitkan lainnya, kepiting kerang mulai menggali terowongan ke tanah dalam upaya putus asa untuk mundur. Namun, karena penjepitnya rusak, itu akan memakan waktu lebih lama dari biasanya. Itu terus menembakkan peluru air dari punggungnya, memberinya waktu. Namun, ini tidak akan berguna karena Camil terbang tinggi ke langit sebelum membiarkan dirinya jatuh lagi sambil menusukkan pedangnya ke udara kosong. Saat dia mendarat, pedang itu menembus punggung kepiting kerang dan menusuknya ke tanah. Adegan itu mengingatkan pada eksekusi guillotine saat pedang itu meluncur semakin dalam ke punggungnya. Api terpesona. Saat dia berbicara, api mulai menyelimuti seluruh pedangnya. Kepiting cangkang mulai berubah menjadi partikel-partikel saat terbakar dari dalam. Mereka sekarang telah menjadi klan yang bisa mengalahkan kepiting kerang dalam sekali percobaan. Besar. Pipi Gam merah.
seolah-olah dia bersemangat melihat pertarungannya. Sutomu, sebenarnya, juga cukup terkesan dengan kecepatan dan daya tembaknya. Kecepatan gerakan dan kelincahan Camil saat dalam bentuk naga secepat mungkin. Bahkan mantra dukungan dan penyembuhan Sutomu tidak dapat menjangkaunya, jadi itu akan lebih sulit baginya daripada dengan Emi. Ketika dia dalam bentuk naga, dia begitu tenggelam sehingga dia tidak bisa fokus pada hal lain selain musuh di depannya. Sutomu tidak bisa tidak melihat ini sebagai semacam kegilaan. Haruskah dia bergegas ke Camil dengan menggunakan semua mana? Tapi kemudian mantranya akan terlalu kuat, dan dia akan mendapatkan semua agronya. Tidak ada bedanya dengan strategi yang dia tolak sebelumnya. Tapi lalu apa yang harus dia lakukan? Sutomu tersadar dari pikirannya yang dalam saat dia mulai mengumpulkan permata dari kepiting kerang yang kalah. Sayap merah, sisik, dan rambut panjang Camil mulai terbakar begitu mantranya dicabut. Saat Sutomu sedang mengumpulkan permata, Camil menancapkan pedangnya ke tanah dan bersandar pada sisinya. Vitalitas tinggi Gam berfungsi sebagai semacam perisai. Saya telah melihat beberapa pihak lain menggunakan strategi itu sebelumnya. Penyembuhan Sutomu, bagaimanapun, ini pertama kalinya aku melihat yang seperti itu. Ya, Camil, Sutomu sangat luar biasa. Camil menatap ekor hitam yang berayun saat dia tersenyum. Tapi kamu sudah dewasa, Gam. Kamu tampaknya bertarung secara strategis dengan penyembuhan Sutomu. Sepertinya kamu bukan lagi anjing gila, ya. Petik 2. Terima kasih. Gam melakukan busur yang berlebihan saat Camil tertawa terbahak-bahak. Ketika mereka melihat pintu hitam muncul, Sutomu mendesak mereka untuk kembali ke guild untuk saat ini. Jadi, apalagi yang akan kamu lakukan hari ini? Tidak banyak, sungguh. Saya hanya ingin melihat seberapa baik Anda bertarung, jadi saya kira kita sudah selesai di sini. Petik 2. Maaf telah menyeretmu jauh-jauh ke sini. Saya pernah mendengar bahwa pihak bisa menerobos kepiting shell dengan kepemimpinan Anda. Saya ingin mencobanya sendiri. Oh ya, bisakah kita mengadakan pertemuan nanti dan memeriksa keterampilan kita di suatu tempat? Oke, tapi guild mungkin mencariku. Apakah tidak apa-apa jika kita mengadakan pertemuan malam ini? Ya, tentu. Ketiganya, yang tampak gembira atas keberhasilan pesta baru mereka, keluar melalui pintu hitam saat mereka berpisah.